Nah, kali ini aku akan bikin sambal penyet ijo, lalu aku goreng tempe dan juga bikin telur barendo. Menu ini adalah menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa, bener-bener enak banget apalagi dimakan barengan sama nasi anget kayak gini ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, yang pertama aku akan bikin untuk sambal penyetnya dulu. Di sini aku akan iris 5 siung bawang merah, diiris tipis. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita goreng 5 buah cabai hijau besar, 15 buah cabai keriting hijau, dan 1 on cabai rawit hijau. Ditambah 3 tomat dan 5 siung bawang merah. Jangan lupa kasih sedikit kencur. Nah, kita goreng cukup sampai layu aja ya, nggak usah terlalu lama. Kalau udah layu, kita angkat dan tiriskan. Nah, kalau udah nggak terlalu panas, kita masukkan ke dalam chopper. Karena aku ngalusinnya mau pakai chopper biar cepet, tapi boleh juga ya pakai ulekan. Nah, hasilnya seperti ini. Aku masukkan ke dalam cobek atau ulekan. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, dan boleh juga kalian tambahkan micin ya. Nah, sekarang kita goreng bawang merah yang sudah diiris, goreng sampai kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita siramkan ke sambal penyetnya. Nah, ini benar-benar harum wangi banget. Nah, ini terus kita aduk hingga tercampur rata. Nah, sekarang aku akan tambahkan jeruk limau biar makin seger. Nah, sekarang aku akan goreng tempe, aku akan iris-iris. Nah, ini untuk pendamping makan barengan sama sambal penyet ya. Nah, ini kita goreng aja sampai kering. Kalau misalnya kalian mau pakai tahu juga boleh banget ya, sesuai selera kalian. Nah, kalau misalnya udah matang, kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin untuk telur barendonya. Nah, di sini aku akan haluskan 5 siung bawang merah dan 5 buah cabai keriting merah. Kita haluskan pakai chopper, boleh juga diulek ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang pecahkan 4 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu kita kocok menggunakan garpu sampai berbusa atau berbuih ya. Setelah telurnya berbuih seperti ini, masukkan cabai dan juga bawang yang sudah dihaluskan. Aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini udah siap buat kita goreng ya. Di sini aku udah panaskan minyak, ini minyaknya harus benar-benar panas. Nah, sekarang kita goreng telurnya. Kita tuangkan telurnya dari jarak yang agak tinggi ya. Nah, seperti ini. Jadi minyaknya harus benar-benar panas. Nah, kalau misalnya telurnya udah masuk, kita kecilkan aja pakai api sedang ya. Dan kita masak hingga kecoklatan. Kalau udah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik. Nah, kalau misalnya udah matang, angkat dan tiriskan. Untuk telurnya tadi aku dibagi 2 kali ngegoreng ya, dan ini telur yang kedua. Nah, untuk sambal penyetnya jangan lupa pakai timun ataupun lalaban, dan ini tempenya kita penyet-penyet biar sambalnya makin meresap, makin enak. Nah, ini dia menu kita hari ini, sambal ijo penyet, tambah goreng tempe dan juga telur barendo. Ini benar-benar nikmat banget dimakan barengan sama nasi anget, bikin gagal diet ya. Hai semua, untuk menu harian kali ini aku masak sambal goreng jengkol ditambah dengan tumis labu siam dan aku juga bikin martabak tahu. Menu kali ini beneran nikmat banget, apalagi buat kalian yang suka sama jengkol, kalian wajib banget recook ya. Dan buat kalian yang belum pernah makan jengkol, kalian cobain ya, karena jengkol itu enak banget.
Nah, pertama aku akan bikin sambal goreng jengkol. Di sini aku udah ada setengah kilogram jengkol, kita kupas kulitnya. Setelah kulitnya dikupas, sekarang kita cuci bersih dan langsung dipotong-potong ya. Potong menjadi 4-5 bagian, tergantung dari ukuran jengkolnya ya. Kalau jengkolnya besar bisa dibagi 5, kalau misalnya jengkolnya kecil bisa dibagi 4. Lalu aku potong-potong tomat, ini dipotong kecil-kecil aja ya. Nah, sekarang untuk bumbu halusnya aku pakai 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 15 buah cabai keriting merah. Ditambah juga 5 buah cabai rawit merah biar agak pedes ya. Nah, di sini aku akan haluskan. Sekarang aku akan goreng jengkolnya. Kalau goreng jengkol biasanya aku pakai minyak yang bekas ya, tapi yang masih bagus atau masih layak. Nah, kita goreng jengkolnya kurang lebih 7-10 menit menggunakan api sedang aja. Nah, kalau misalnya udah matang kita angkat dan tiriskan. Nah, sekarang aku akan tumis bumbu yang tadi kita haluskan. Masukkan tomat. Tambahkan terasi, aku pakai cuman setengahnya aja ya. Nah, kita tumis bumbunya ini hingga matang menggunakan api kecil aja. Kalau minyaknya kurang bisa ditambah lagi ya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, tambahkan air 100 ml, masukkan 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2,5 sendok teh gula pasir. Lalu masukkan jengkolnya, kita aduk sampai rata. Kita masak sampai bumbunya meresap dan airnya menyusut ya. Nah, ini airnya udah menyusut, jangan lupa juga dicobain rasanya. Kalau misalnya rasanya udah enak, udah pas, itu udah cukup ya. Kita matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan. Selanjutnya aku akan bikin tumis labu siam. Di sini aku ada 400 gram labu siam. Kita iris-iris seperti korek api ya. Masukkan ke dalam wadah, tambahkan garam. Nah, ini akan aku remas-remas untuk menghilangkan getahnya dan nanti dicuci bersih ya. Untuk bumbunya aku pakai 4 siung bawang merah diiris tipis, 2 siung bawang putih diiris tipis juga, 5 buah cabai rawit merah, setengah buah tomat dipotong kotak-kotak aja, dan juga daun bawang. Panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Kita tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan daun bawang dan juga tomat. Lalu masukkan labu siam. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita masaknya juga jangan terlalu lama ya, biar labu siamnya masih segar. Nah, untuk martabak tahu aku pakai 5 kotak tahu, tambahkan 1 butir telur. Masukkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk sambil tahunya dihancurkan menggunakan garpu. Kalau tahunya udah hancur, masukkan 4 lembar daun bawang yang sudah diiris, aduk rata. Siapkan 1 lembar kulit lumpia, masukkan 1 sendok makan tahu, lalu kita gulung seperti ini. Ujungnya kita kasih perekat ya, terigu yang kita kasih air. Nah, seperti ini ya, lakukan semuanya sampai selesai. Sekarang kita goreng martabak tahunya sampai kecoklatan menggunakan api sedang aja ya. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Goreng semua martabak tahunya sampai matang ya. Nah, ini dia 3 menu hariannya udah selesai aku bikin. Bener-bener menu kali ini enak, nikmat banget.
Hai semua, untuk menu harian kali ini aku mau masak suwir pindang pedas dan juga tumis buncis tahu. Jangan lupa untuk pelengkapnya aku juga goreng kerupuk. Nah ini rasanya bener-bener nikmat banget ya, apalagi dimakan barengan sama nasi panas kayak gini, bener-bener nikmat, enak banget. Yang pertama aku bikin suwir pindang pedas. Di sini aku udah siapkan 200 gram ikan pindang tongkol. Nah ini tinggal kita suwir-suwir aja ya. Nah, kalau udah kita sisihkan dulu ikan pindangnya. Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 100 gram cabai keriting merah. Nah, boleh juga pakai cabai merah besar ya. Lalu aku pakai 10 buah cabai rawit merah biar lebih pedas ya. Tambahkan juga 1 buah tomat. Nah sekarang aku masukkan minyak biar lebih gampang halusinnya. Sekarang siapkan pan atau wajan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah ini bumbunya kita masak menggunakan api kecil aja ya, sampai bumbunya matang dan juga tanak. Kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, masukkan pindang yang sudah disuir, lalu aduk rata. Nah, sekarang masukkan air, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan juga seperempat sendok teh merica bubuk. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kita masak sampai airnya menyusut ya, sampai agak kering. Nah, seperti ini airnya udah mulai kering. Ini udah cukup ya, karena aku matikan apinya dan siap buat kita sajikan. Nah, ini bener-bener harum banget, rasanya enak, pindang suwirnya pedes. Kalian wajib cobain ya. Menu yang kedua adalah tumis buncis tahu. Ini aku udah siapkan buncis 200 gram diiris serong seperti ini. Lalu untuk tahunya aku pakai 5 kotak tahu. 1 kotak tahunya aku bagi menjadi 4 bagian. Untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang merah diiris tipis. Lalu 2 siung bawang putih diiris tipis juga. 3 buah cabai keriting merah, dan setengah buah tomat. Nah, sekarang aku akan goreng dulu tahunya, goreng hingga matang dan agak kering ya. Nah, kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, sekarang aku akan tumis bawang merah dan juga bawang putih, tumis hingga harum dan layu. Setelah itu, masukkan buncis. Tambahkan air. Masukkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, lalu 1 sendok makan saus tiram. Aduk rata. Setelah itu masukkan tahu, cabai rawit merah atau cabai keriting dan juga tomat. Aduk lagi hingga tercampur. Boleh juga tambahkan sedikit kecap manis ya biar lebih enak. Nah ini kita masaknya jangan terlalu lama ya biar buncisnya masih segar. Nah ini udah siap buat kita sajikan. Lanjut terakhir kita goreng kerupuknya ya. Aku nggak tahu ini kerupuk apa namanya. Yang jelas ini ada di pasar dan aku beli 1 ons itu harganya 3.000. Nah, kalau udah mengembang matang seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Goreng semua kerupuknya sampai selesai. Nah, kalau kerupuknya udah dingin, segera masukkan ke dalam toples ya. Nah ini dia menu hari ini, aku udah selesai masak. Ada suwir pindang pedas, tumis buncis tahu, dan juga kerupuk.
Hai semua, untuk menu harian kali ini aku mau bikin sayur lodeh ditambah dengan sambal kacang teri yang enak banget. Jangan lupa kita goreng kerupuk juga ya. Nah, ini rasanya enak banget paduan antara sayur lodeh ditambah dengan sambal teri kacang, bener-bener nikmat banget ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, aku akan goreng kerupuk dulu ya, biar minyaknya masih bersih. Nah, ini kerupuknya aku beli di pasar, aku nggak tahu namanya apa. Ini kerupuknya angka 8, warna-warni dan rasanya enak banget ya. Nah, ini kita goreng, kalau udah matang kita angkat dan tiriskan. Kalau misalnya kerupuknya udah dingin, segera masukkan ke dalam toples dan tutup rapat ya. Selanjutnya aku mau bikin sambal teri kacang. Di sini aku udah siapkan 150 gram kacang tanah dan 200 gram teri nasi. Nah, ini teri nasinya akan aku rendam menggunakan air hangat. Nah, sambil kita nunggu direndam, aku akan goreng dulu untuk kacang tanahnya ya. Nah, ini aku udah panaskan minyak, kita goreng kacangnya sampai matang dan kecoklatan ya. Goreng menggunakan api kecil aja. Nah, setelah matang dan kecoklatan seperti ini, kita angkat kacang tanahnya, kita tiriskan. Sekarang aku akan goreng teri nasi yang tadi sudah kita rendam dan kita goreng sampai matang, sampai kecoklatan, sampai crunchy. Nah, kalau misalnya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin bumbunya, aku pakai 4 siung bawang putih dan juga 15 buah cabai keriting merah. Tambahkan minyak. Nah, sekarang kita haluskan bumbunya. Sekarang kita tumis bumbu yang barusan kita haluskan. Tambahkan 2 lembar daun jeruk. Nah, ini ditumis pakai api kecil aja ya, sampai bumbunya matang. Kalau bumbunya udah matang, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku nggak pakai garam karena udah dapat asinnya dari teri nasi. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan asam jawa yang aku kasih air ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa dicobain rasanya ya. Kalau misalnya rasanya udah enak, udah pas, boleh kita matikan aja apinya. Nah, kalau misalnya apinya udah dimatiin, sekarang masukkan kacang dan juga terinya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang siap buat kita sajikan. Nah, sekarang kita masak sayur lodehnya. Aku udah beli satu plastik ini 7.000 dan udah lengkap. Kalau di Bandung sayur lodeh atau sayur asem itu sayurannya sama aja ya, yang membedakan hanya bumbunya. Kalau misalnya di daerah lain mungkin berbeda. Nah, ini untuk isinya udah lengkap kayak gini, tinggal dicuci dan dipotong-potong ya. Untuk terongnya di sini aku akan potong kotak-kotak. Untuk labunya nanti setelah dipotong aku juga akan cuci bersih lagi ya untuk menghilangkan getahnya. Untuk labunya juga sama, di sini aku potong kotak-kotak. Lalu kacang panjang dipotong seperti ini. Kolnya aku potong bagi 2 aja ya. Cabai hijau. Tomat dipotong kotak-kotak. Dan terakhir daun bawang kita iris. Nah, untuk bumbunya karena sedikit mau aku ulek aja, di sini aku pakai 2 siung bawang putih, 3 butir kemiri, sedikit jahe, dan setengah sendok teh ketumbar. Ini kita ulek, kita haluskan ya. Sekarang kita tumis bumbu yang barusan kita haluskan. Tumis menggunakan api kecil aja ya, apalagi di bumbu ini kita pakai kemiri, jadi harus benar-benar matang. Jadi pakai apinya kecil aja. Nah, setelah bumbunya matang seperti ini, sekarang aku akan tambahkan air sekitar 2 liter. Biarkan sampai mendidih.
Lalu masukkan biji melinjo dan juga jagung manis ya. Biarkan sampai agak matang. Setelah itu, masukkan labu siam dan juga terong. Biarkan juga sampai agak matang. Terakhir, kita masukkan daun melinjo, cabai hijau, kol dan juga kacang panjang. Masukkan juga tomat dan daun bawang. Bumbunya aku pakai 3 sendok teh garam, 4 sendok teh gula pasir, 30 gram gula merah, sedikit terasi, ini terasinya aku pakai setengahnya aja, dan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Aduk rata. Oh iya, tadi aku lupa masukin 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata dan jangan lupa dicobain rasanya ya. Kalau misalnya rasanya udah enak, udah pas, sayurannya udah matang, itu udah cukup. Kita matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini, sayur lodeh ditambah sambal teri kacang. Jangan lupa makannya barengan sama kerupuk. Ini nikmat banget, alhamdulillah. Hai semua, kali ini aku mau bikin menu harian yang rasanya enak banget. Ini adalah tim asin peda. Aku juga bikin bala-bala dan sayurannya aku tumis kangkung. Ini adalah makanan khas Sunda yang rasanya enak banget. Pokoknya nikmat banget kalau makan sama ini ya. Terus juga bala-balanya bener-bener enak, kalian harus cobain. Kalau kalian pengen tahu apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau bikin tim ikan asin peda. Nah, ini bumbunya cukup diiris semua ya. Nah, ini aku pakai 5 siung bawang merah diiris tipis, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting merah diiris serong, 1 buah tomat, 3 lembar daun bawang, dan cabai rawit merah biarkan tetap utuh. Untuk asin pedanya ini udah aku cuci dan akan aku goreng. Di sini aku udah panaskan minyak, kita goreng menggunakan api kecil aja ya sampai matang. Nah, ini ikan asinnya jangan lupa dibalik ya, tapi cukup 1 kali dibalik aja karena ikan asin peda ini rawan hancur. Kalau misalnya udah matang, udah cukup, aku akan matikan aja apinya. Sekarang aku udah siapkan piring tahan panas, lalu masukkan sebagian bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, daun bawang. Lalu masukkan ikan asin pedanya. Aku juga masukin sedikit minyak bekas ngegoreng ikan asinnya biar lebih gurih dan lebih enak. Lalu kita masukin semua sisa bumbunya. Masukkan tomat juga, daun bawang, dan terakhir cabai rawit merah utuh. Aku siapkan air kurang lebih 150 ml, tambahkan 3/4 sendok teh garam dan 2,5 sendok teh gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masukkan ke dalam ikan asin pedanya ya. Nah, ini udah siap buat kita kukus. Nah, sekarang aku akan kukus ikan asin pedanya kurang lebih selama 30 menit. Sambil kita ngukus, sekarang aku akan bikin menu masakan lainnya. Nah, sekarang aku akan bikin bala-bala. Di sini aku ada 1/4 bulatan kol atau sekitar 350 gram. Kita iris tipis. 1 buah wortel. Kalau wortelnya kecil bisa pakai 2 buah ya. Nah, ini dipotong seperti korek api. Lalu pakai 2 lembar daun bawang.
Aku masukkan ke dalam wadah atau baskom. Nah, ini akan aku cuci bersih ya sayurannya. Nah, setelah dicuci bersih, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan seperempat sendok teh merica bubuk. Lalu aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, ini kan bekas dicuci ya, jadi masih ada air-airnya. Makanya nanti saat kita dimasukkan tepung terigu, nggak usah dulu dikasih air. Nanti kalau kurang tinggal ditambah lagi aja. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu, aduk rata. Nah, kalau misalnya airnya agak kurang atau masih terlalu padat, tambahkan sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, nanti seperti ini ya teksturnya, jangan terlalu padat dan jangan juga terlalu encer. Nah, ini udah siap buat kita goreng. Di sini aku udah panaskan minyak, kita goreng bala-balanya sampai matang. Jangan lupa bala-balanya kita balik biar matangnya merata. Nah, kalau misalnya udah matang kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Goreng semua bala-balanya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ikan asin pedanya udah 30 menit, udah cukup. Akan aku matikan apinya dan siap buat kita sajikan. Hasilnya seperti ini. Lanjut, sekarang kita bikin tumis kangkung. Aku potong bagian bawah kangkungnya. Nah, sekarang kita petik-petik daunnya ya. Untuk batang yang besar biasanya aku bagi dua ya batangnya seperti ini. Nah, kalau udah sekarang kangkungnya akan aku cuci bersih. Untuk bumbunya aku pakai 2 siung bawang merah diiris tipis, 1-2 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah diiris serong, dan setengah buah tomat. Pertama, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan layu. Setelah itu masukkan cabai rawit merah. Pertama aku masukkan batang kangkungnya dulu, lalu tambahkan sedikit air. Kita tumis sebentar. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh saus tiram. Kita aduk hingga tercampur rata. Sekarang aku masukkan daun kangkungnya. Masukkan juga tomat. Nah, ini kita aduk rata, kita masak sampai layu. Ini masaknya juga nggak usah terlalu lama ya. Nah, ini udah matang, udah cukup. Aku akan matikan aja apinya. Nah, ini dia 3 menu masakannya udah selesai aku bikin. Tim ikan asin peda tambah tumis kangkung dan juga bala-bala. Ini enak banget, kalian harus cobain. Apalagi orang tua pasti suka banget sama menu ini. Menu Sunda yang enak, nikmat banget. Semoga. Hai semua, kali ini aku mau bikin ati ampela gurih, terus juga tumis buncis wortel, dan sambal bajak. Ini rasanya enak banget, nikmat, pedas, apalagi ati ampelanya super gurih dan kalian wajib cobain ini ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama kita bikin ati ampela gurihnya dulu. Nah, ini aku pakai 6 pasang ati ampela. Ini ukurannya besar. Kalau ati ampelanya kecil bisa pakai 7 atau 8 ya. Ini ati ampelanya sudah aku bersihkan dan akan langsung aku potong-potong aja, potong kecil seperti ini. Ampelanya juga sama, dipotong-potong kecil. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah dipotong semua, masukkan ke dalam wadah, kita sisihkan dulu, kita bikin bumbunya ya. Untuk bahannya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit,
Pakai lengkuas dan tambahkan juga sedikit air. Lalu kita haluskan. Kalau bumbunya udah halus kayak gini, kita matikan blendernya. Sekarang masukkan bumbu halusnya ke dalam ati ampela yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan juga setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan diamkan kurang lebih selama 1 jam biar bumbunya meresap. Bisa disimpan di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah, setelah 1 jam didiamkan, ati ampelanya udah siap buat kita goreng. Yang pertama kali digoreng itu adalah ampelanya, karena ampela itu keras. Nah, jadi jangan disatuin ya pas ngegorengnya. Pertama itu ampelanya dulu. Jangan lupa kasih daun salam, serai, dan juga daun jeruk biar harum. Nah, ini kita gorengnya itu pakai api kecil aja ya. Terus kita tutup jadi semacam kayak diungkep gitu. Jangan lupa sesekali juga kita bolak-balik ya, biar matangnya merata dan gak gosong. Nah, kalau misalnya ampelanya udah setengah matang seperti ini, sekarang kita masukkan atinya. Lalu ini juga sama, kita goreng sambil ditutup biar kayak diungkep. Gorengnya pakai api kecil aja ya. Nah, kalau misalnya udah mateng, bumbunya pun udah kecoklatan seperti ini udah cukup. Akan aku matikan aja apinya dan kita tiriskan ya. Selanjutnya aku bikin tumis buncis wortel. Ini aku pakai 150 gram buncis, kita iris serong. Lalu aku pakai 1 buah wortel, ini diiris korek api. Untuk bumbunya pakai 2 siung bawang merah diiris tipis, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah, 2 lembar daun bawang, dan setengah buah tomat. Panaskan minyak, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai, tumis hingga harum dan layu. Harum seperti ini, masukkan wortel, tambahkan juga sedikit air, kita tumis sampai setengah matang. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh saus tiram. Aduk rata. Lalu masukkan buncis. Jangan lupa masukin juga daun bawang dan tomat. Nah, ini kita masaknya juga nggak usah terlalu lama ya, biar sayurannya masih segar. Kalau rasanya udah enak, udah pas, sudah cukup, kita matikan aja apinya dan siap buat kita sajikan. Terakhir jangan lupa kita bikin sambal. Ini aku udah panaskan minyak. Sekarang kita goreng 50 gram cabai rawit hijau, 10 buah rawit merah, dan 3 siung bawang putih. Ini cabai rawitnya udah aku potong belah-belah sedikit ya, biar nggak meletup-letup saat digoreng. Kita goreng sampai layu. Nah, seperti ini. Kalau udah layu, kita angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam ulekan, tambahkan 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Lalu kita ulek sambalnya. Ini wajib banget kalian cobain karena rasanya enak banget, pedas, seger ya. Nah, setelah sambalnya halus, sekarang aku akan siram dengan minyak panas. Lalu kita tambahkan jeruk limau atau jeruk sambal ya. Aduk hingga tercampur rata. Wah, ini bener-bener nikmat banget kalau makan sama sambal ini.
Nah ini dia ati ampela gurih, lalu aku bikin sambal bajak dan sayurannya tumis buncis wortel. Ini udah selesai aku masak. Kalian wajib banget cobain menu ini karena enak banget ya. Hai semua, untuk menu harian kali ini aku bikin ayam suwir ala hajatan, terus juga bikin capcay dan jangan lupa goreng kerupuk ya untuk pelengkapnya. Nah menu hari ini enak banget, terus juga sehat ya, protein dan sayurnya lengkap. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, saat minyaknya masih bersih, aku akan goreng dulu kerupuknya. Ini aku pakai kerupuk ikan, goreng menggunakan api sedang dan ini cukup sebentar aja ya, jangan terlalu lama karena kerupuknya ini gampang gosong. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, langsung aja angkat dan tiriskan. Goreng semua kerupuknya sampai selesai. Nah, kalau kerupuknya udah dingin, segera masukkan ke dalam toples dan tutup rapat ya. Nah sekarang kita bikin ayam suwirnya. Di sini aku ada setengah kilogram dada ayam filet. Nah ini akan aku langsung rebus aja sampai matang. Nah kalau misalnya dada ayamnya udah matang, langsung aja angkat dan tiriskan. Di sini aku akan langsung goreng. Ini gorengnya sebentar aja, hanya agar permukaannya itu sedikit kecoklatan ya. Jangan sampai terlalu kering. Nah seperti ini, kalau udah sedikit kecoklatan kita angkat dan tiriskan. Lalu kita suwir-suwir daging ayamnya. Nah untuk daging suwir ayam ala hajatan ini, disuwirnya itu besar-besar ya ukurannya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti ayamnya jadi hancur. Nah kalau udah kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbunya aku pakai 1 buah bawang bombay, kita iris. Untuk bumbu halusnya aku pakai 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 butir kemiri, dan 1 buah cabai merah besar. Nah ini kita ulek, kita haluskan. Nah kalau udah halus seperti ini udah cukup. Sekarang langsung aja aku tumis. Jangan lupa masukkan juga bawang bombay ya. Ini bawang bombaynya aku masukkan setengahnya aja. Yang setengahnya ini nanti untuk taburan di atas ayam suwirnya ya. Nah ini kita tumis menggunakan api kecil aja sampai bumbunya matang dan juga tanak. Kalau bumbunya udah matang, masukkan 200 ml air, masukkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Masukkan 2 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan kecap Inggris, dan tambahkan sedikit dulu kecap manis ya. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan ayam suwirnya, kita aduk rata. Nah ini kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ayam ya. Dan airnya nanti sedikit menyusut. Nah ini bumbunya udah mulai meresap, mulai menyusut. Tambahkan lagi kecap manisnya sedikit, aduk rata. Nah kalau aku suwir ayamnya itu nggak suka dibikin kering banget ya, jadi masih ada kuah-kuahnya seperti ini, kuah-kuahnya sedikit. Nah kalau misalnya rasanya udah enak, udah pas, udah cukup, ini akan aku matikan aja apinya dan siap buat disajikan. Nah untuk sisa bawang bombay yang tadi kita tumis sebentar sampai layu. Kalau misalnya udah layu langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lalu kita taburi di atas ayam suwirnya ya. Nah ini dia ayam suwir ala hajatannya sudah jadi. Lanjut aku akan bikin capcay. Ini aku pakai 1 buah wortel diiris serong. Lalu 4 buah baso ini diiris tipis. 5 lembar sosin, dan juga burkol. Nah ini nanti burkolnya akan aku cuci bersih lagi dan direndam dengan air garam ya. Nah untuk bumbu capcaynya pakai 2 siung bawang putih dan 2 butir kemiri. Langsung aja diulek sampai halus. Nah ini udah halus, udah cukup. Sekarang panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya.
Ini tumis menggunakan api kecil aja ya, tumis sampai matang tapi jangan sampai gosong. Apalagi ini bumbunya itu mengandung kemiri, jadi harus digoreng sampai matang ya. Nah, ini bumbunya udah matang ya. Sekarang aku akan masukkan 200 ml air. Masukkan juga wortel. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kita masak sampai wortelnya ini nggak terlalu keras ya. Sekarang masukkan bakso dan juga burkol. Ini burkolnya udah dicuci bersih ya. Nah, ini aduk rata, kita masak sampai burkolnya matang. Kalau burkolnya udah matang, masukkan batang sosin. Ini dioseng-oseng sebentar. Lalu masukkan juga sosinnya terakhir. Nah, ini kita masak sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama, asal daun sosinnya ini udah layu. Jangan lupa juga dicobain rasanya ya. Kalau udah enak, udah pas, udah cukup, kita angkat dan sajikan. Ini dia capcaynya udah jadi ya. Nah, menu hari ini udah selesai aku bikin ayam suwir ala hajatan, terus juga aku goreng kerupuk ikan, dan jangan lupa bikin capcaynya ya. Nah, menu kali ini wajib banget kalian cobain, dan semoga kalian suka ya sama video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian juga yang bingung hari ini mau masak apa. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.